Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kartini Wijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam kita pada malam ini adalah Matahari Kebenaran. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Untuk pelajaran terakhir mengenai matahari, kembali kita diingatkan bahwa Yesus adalah matahari kebenaran. Ia adalah terang dunia. Dengan datangnya kita kepada Yesus, maka kita akan senantiasa berjalan dalam terang, bukannya dalam kegelapan. Memang fungsi matahari yang sangat penting adalah memberikan terang agar kita dapat melihat kemana kita mau pergi. Jangan sampai kita jatuh ke jurang atau ke tempat yang berbahaya. Kita telah melihat matahari memegang peranan penting agar kita sehat. Janganlah kita sampai jatuh sakit karena kekurangan vitamin D atau diserang berbagai bakteri atau virus yang sebenarnya dapat mati bila rumah kita mendapatkan cukup sinar matahari. Kemarin kita telah bahas peranan penting dari melatonin yang dapat dihasilkan di malam hari bila kita mendapatkan sinar matahari di siang hari. Ternyata kadar dari melatonin di dalam plasma darah banyak berhubungan dengan usia dari seseorang. Misalnya, anak-anak berumur 1-3 tahun kadarnya 250 Pg per mil. Remaja berumur 8-15 tahun kadarnya 120 Pg per mil. Dewasa berumur 20-27 tahun kadarnya 70 Pg per ml. Orang berumur yang dewasa ya 67-84 tahun kadarnya 30 Pg per ml. Apakah artinya makin tua kita maka makin lebih perlu kita mendapatkan penyinaran matahari? Peneliti juga mendapatkan bahwa melatonin meninggalkan kelenjar melalui difusi sederhana. Jadi kita tidak dapat bergantung kepada melatonin yang dihasilkan sehari sebelumnya. Ini berarti bahwa kita membutuhkan sinaran atau penyinaran sinar matahari setiap hari. Nah, kapankah waktu yang terbaik untuk mendapatkan sinar matahari? Peneliti mendapatkan bahwa orang yang berkulit terang hanya dengan berjemur 5 menit setiap hari sudah cukup untuk menghasilkan 400 unit vitamin D. Sedangkan orang yang berkulit gelap diperlukan 6 kali lipat. Lebih banyak waktu untuk menghasilkan vitamin D dalam jumlah yang sama. Nah, secara jumlah vitamin D yang dihasilkan sebenarnya waktu terbaik untuk diproduksikan di kulit kita adalah saat matahari terik di siang hari atau matahari berada di atas kepala kita. Namun ada resiko yang terjadi, yaitu adanya kemungkinan untuk kulit terbakar atau mendapatkan penyakit kanker kulit. Sebab itu untuk suasana di Indonesia maka yang terbaik adalah sebelum jam 9 pagi atau sesudah jam 4 sore. Nah, bagi mereka yang hidup di tempat yang ada musim dingin, maka sebaiknya sebelum 11 pagi atau sesudah jam 1 siang. Dengan perkataan lain, selagi sinar matahari masih panjang dan tidak pendek, misalnya di atas kepala kita, jadi kalau Anda mau berjemur saat matahari terik, di mana mataharinya pas berada di atas kepala Anda, maka dianjurkan waktu pendek saja sehingga dampak negatifnya tidak terlalu hebat. Kita memerlukan matahari setiap hari, sama seperti kita memerlukan Yesus sebagai matahari kebenaran setiap hari. Kiranya hidup kita akan lebih bersinar dalam memantulkan terang Yesus melalui perkataan dan tindakan kita, dan juga melalui tubuh kita yang sehat karena mendapatkan sinar matahari dan juga terang dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.